Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandung dari Fakultas dan Prodi FISIP Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 04508231. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing tutorial online mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Sukardi. Dengan izin kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan dan peta penyebaran COVID-19 di Indonesia serta dampak negatif dan positif yang telah terjadi secara menyeluruh dari kegiatan pembatasan sosial di Indonesia. Coronavirus merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut MERS dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada negara Cina, tepatnya di kota Wuhan ini, pada Desember 2019 diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 yaitu disebut COVID-19. Dalam kasus penyebaran wabah virus COVID-19 ini dari berbagai seluruh dunia, Indonesia mengkonfirmasi pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi pertama kalinya wabah COVID-19 masuk ke Indonesia pada salah satu warga negaranya yang telah bepergian pulang dari luar negeri. Dalam kurun waktu 1 bulan, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia ini sangat cepat penumbuhannya. Penyebarannya ini dalam kasus ini resmi pemerintah mengkonfirmasi 1.000 jiwa dalam kurun waktu 1 bulan. Peta penyebaran virus COVID-19 ini sangat naik secara signifikan. Pemerintah dengan sigap dan tanggap membuat perkembangan terus melonjak tinggi seiring kegiatan sosial dan tidak ada batasan hingga pemerintah akhirnya melakukan pembatasan bersosial dengan kegiatan yang biasa kita sebut dengan nama PPKM. Dari Maret 2020, pertama kalinya pemerintah mengkonfirmasi adanya virus COVID-19 yang sudah ada di Indonesia hingga tahun 2022 membuat kasus per tanggal 5 November 2022 ini berada di angka Indonesia itu 6,5 jiwa juta kasus dengan kasus sembuh di angka 6,3 juta serta kasus kematian 160.000 jiwa dan kasus aktif yaitu 40.000 jiwa. Beberapa daftar daerah di Indonesia yang telah terkonfirmasi COVID-19 yaitu ada di DKI Jakarta yaitu berada di angka 1,4 juta jiwa, dilanjut dengan Jawa Barat di angka 1,2 juta jiwa serta Jawa Tengah dan Jawa Timur berada di 640.000 dan 610.000 jiwa. Dari kasus perkembangan dan peta penyebaran COVID-19 di Indonesia dan program pemerintah tentang pembatasan serta vaksinasi banyak dampak negatif bagi seluruh kalangan prospek baik dari ekonomi, sosial, serta mental dan kesehatan. Tetapi terdapat juga dampak positifnya dengan adanya pembatasan kegiatan ini. Indonesia membuat kebutuhan udara dan globalisasi Indonesia menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya kegiatan pembatasan sosial tersebut. Dengan contoh yaitu ada di gunung tertinggi Indonesia yaitu Gunung Jayawijaya yang ketahanan esnya tidak menjadi cair sebelumnya. Beberapa dapat dikabarkan salju di puncak Gunung Jayawijaya mulai mencair dan suhu udara di sana mendapat di angka yang sangat panas. Serta di kutub utara yang dilihat sudah mulai mencair dengan suhu dan era globalisasi yang signifikan meningkatnya, dan pencairan es di kutub utara dikabarkan telah stabil
karena adanya pembatasan kegiatan sosial yang dilakukan di berbagai negara serta menguranginya polusi udara dan globalisasi yang sangat turun. Di Indonesia, terjadinya COVID-19 ini juga sebagai dampak negatif bagi kalangan dan prospek segala hal. Pemerintah terus membuat program dan melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19, yaitu berada di sektor kesehatan, berupaya mempercepat pelaksana tracing, testing, dan treatment, memenuhi obat antiviral, memenuhi vaksinasi bagi seluruh masyarakat penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial untuk masyarakat, serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir adanya dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi kesehatan, Indonesia juga telah menemukan yaitu plasma konvalesen untuk masyarakat yang masih terjangkit COVID-19 secara aktif, yaitu dengan menggunakan darah serum yang diambil dari masyarakat yang sudah terpapar COVID-19 dan dinyatakan sembuh dan aman, dapat mendonorkan darah berupa serum yang akan nanti diproses oleh tim medis kesehatan berupa plasma konvalesen untuk diberikan kepada masyarakat yang sedang terjalin COVID-19 aktif. Pemerintah juga mengapresiasi masyarakat yang telah membantu misi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan berbagai cara dan kelompok kalangan yang telah mewujudkan misi ini. Pemerintah untuk menyelesaikan penyelenggaraan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang penyebaran dan peta COVID-19 di Indonesia serta dampak negatif dan positif dari penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.